Rahayu, ini saya sedang di Besalen Puvanani Singosari ya. Ada acara Purwati Nempa di sini. Nah, ini adalah beberapa bahan yang biasanya dipakai buat keris ya. Dan ini yang pakai pamor nikel ya. Jadi ini besi, nikel, besi, nikel, besi, nikel ya. Jadi disusun berlapis-lapis ya. Biasanya kalau yang cara modern pakai cara ini ya, karena memang sudah ditemukan nikel ya. Kalau yang seperti ini biasanya yang pakai bahan orang disebut batu meteorit ya, sebenarnya yang iron meteorit ya. Jadi itu dimasukkan di dalam pipa besi seperti itu ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Jadi iron meteorit yang biasanya dipakai sebagai bahan pamor ya, atau campuran pamor lah. Jadi biasanya dicontong, istilah ditampih atau dimasukkan dalam besi seperti tadi ya. Dan kalau yang besar itu biasanya dikecilkan lebih dahulu ya. Dalam rangka kompetisi itu kami membuat keris dengan bermitra Putanjo dengan konsep pertama itu adalah keterpukauan. Jadi membuat keris yang memukau. Karena penilaian pertama itu memukau. Kalau tidak memukau ya tidak masuk kriteria. Lah ketika perjalanan itu ya mau dibuat kriterianya memukau. Terus kita itu katakanlah tidak punya tim, artinya enggak punya panitia, juri dan lain-lain. Ya kita mengupayakan laku bagaimana supaya kerisnya itu di dalam kompetisi itu tidak bisa disembelih. Wah, maksudnya gitu. Bisanya di mana? Ditempatkan di posisi juara apalah pokoknya gitu. Akhirnya dapat juara favorit. Dan ini ada tumpeng buah-buahan jajan pasar ya, untuk acara Unggul Dungo atau memanjatkan doa ya. Jadi semacam selamatan untuk memanjatkan doa untuk Purwati Nempa atau tempa awal ya, pusaka yang akan dibuat. Dan di atas itu ada bunga, itu adalah bahan-bahan yang mau ditempa ya, jadi besi dan bahan pamor. Dan ini Puvanani ya, dalam persiapan untuk berdoa, memanjatkan doa, atau istilahnya Unggul Dungo kalau bahasa Jawanya ya. Acara Unggul Dungo atau memanjatkan doa ini secara simbolis ini pakai air bunga ya, itu yang dipegang Puvanani itu sudah selesai didoakan ya. Itu biasanya itu memang kita masing-masing yang berada di sini juga ikut mendoakan ya. Jadi memang secara simbolis, jadi itu pakai air bunga. Tetap doanya kepada Yang Maha Kuasa ya. Dan ini adalah putri dari Pak Jamili yang dipesankan keris ya. Jadi di sini memang yang hadir memang ikut ya, jadi ikut mendoakan air bunga. Nah, dan setelah ini ada prosesi pembacaan kidung ya, jadi seperti kayak doa atau mantra ya. Kemudian kita di atas dan kami lakukan mengambil dan yang penuh menggon ke kembang. Nah, untuk prosesi pembacaan kidung sebelum Purwati Nempa atau tempa awal ini sudah dimulai ya. Jadi ini doa awal ya. Handayan Kawono, Purwat Purwako, dan ini kan tuh Purwat. Nanti jadinya kata meninggali, seperti akan konsumsi, saya tahu. Tuku sing tupo kumalon ngening tiasang apake kawang pusakong jajahan nanging sanget anititi sang resikane ko putra kang hanjot saking yati.
tertuang pun disepakati. Dan ini lanjut ke pembacaan doa ya oleh sesepuh yang lain ya. Jadi memang ada beberapa prosesi doa yang memang harus dilakukan. Dan ini Bu Fanani sedang menuju ke Besalen ya untuk melakukan Purwo Tinempo atau penempaan awal ya. Dan ini menyiapkan Besalen ya. Jadi memang tungkunya memang harus dinyalakan dulu. Nah ini putrinya Pak Jamili ya yang dipesankan keris oleh Pak Jamili ya. Jadi nanti beliau nanti yang ikut menempa awal juga ya. Biasanya setelah sang empu menempa dulu ya, Bu Fanani dulu yang menempa, nanti baru yang dipesankan keris itu. Kalian 3 kali, 3 kali. Yang pertama saya dulu, Besalen dari Empu Fanani ini ada di daerah Singosari ya, tepatnya Jalan Tumapel ya. Jadi nggak jauh dari jalan utama Malang Surabaya ya. Ya ini Empu Fanani sudah memeriksa ya atau ngecek lah. Jadi apakah bahan keris ini sudah siap ditempa apa belum? Ini memang harus dicek terus ya. Karena memang konon memang untuk nempa harus tunggu momen tertentu ya. Jadi memang ada macam tanda lah. Jadi pijarnya seperti apa. Biasanya empu atau praktisi yang sering membuat keris biasanya tahu. Kalau kita sering ke tempat membuat keris seperti itu, kita akan tahu ya bahwa proses pembuatan keris itu ternyata tidak mudah ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang cukup rumit ya. Nah dan itu memang sepertinya untuk bahan kerisnya itu sudah siap untuk ditempa ya. Berikutnya ini adalah persiapan untuk putri Pak Jamili ya, yang dipesankan keris itu ya, untuk ikut menempa bahan keris yang akan dijadikan keris pusaka nantinya. Dan proses penempaan oleh pemesan keris sudah dilakukan ya, dan ini adalah asisten dari Bu Fanani ya, jadi untuk melakukan penempaan berikutnya. Dan berikutnya proses makan bersama.